Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda dan teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini, sore ini saya mau share kegiatan seperti biasa. Kalau sore-sore itu uprek-uprek juga di dapur, uprek-uprek di kamar, uprek-uprek juga di halaman. Karena apa? Setelah habis sholat asar, saya seperti biasa rapihin tempat tidur yang berantakan, yang habis tidur siang, terus anak-anak sambil main di kamar saya. Nah, ini digelarin juga, ini bed cover, jadilah kamar saya berantakan. Padahal kalau nggak ada anak-anak itu, tempat tidur itu saya ya nggak berantakan yang sampai berantakan, nggak berantakan super berantakan gitu kan. Karena kan abis tidur bantal sendiri tinggal rapihin, kibasin, guling satu, udah tinggal susun udah. Tapi kalau namanya anak-anak, selimut segala macam, tisu segala, pulpen, buku kan. Nah, ini saya rapihkan dulu sekedarnya aja ngerapihin. Saya kalau ngerapihin ini nggak mesti harus gimana, yang penting udah tersusun rapi, nggak ada rambut-rambut yang berjatuhan, nggak ada debu-debu, dan nggak ada kertas-kertas yang bekas mainan anak-anak berceceran. Betul, itu udah rapih menurut saya ya bunda. Yang penting mah pas dipakai tidak ada pasir-pasir atau debu-debu, sehingga bikin kita tidur tuh nyaman. Nah, ini nih saya tuh nyapu bersihin tempat tidur itu bisa 2 kali, pagi dan sore. Pagi-pagi setelah bangun tidur atau setelah anak-anak berangkat sekolah, saya bersihkan, saya rapihkan, saya sapu. Nah, nanti kan pulang sekolah tuh mereka kan masuk kamar lagi, nyalain AC lah, terus tidur siang, kadang tidur siang kadang enggak, tapi banyak mainnya sebenarnya. Kalau anak-anak jarang banget juga tidur siang kalau nggak ngantuk-ngantuk banget. Kalau saya sih kayaknya wajib tidur. Kadang sebelum tidur siang jam-jam 10 saya pun udah tidur. Kalau ngantuk banget saya usahain saya tidur, karena kalau nggak tidur, kalau nggak saya tidurin nanti saya bisa flu atau matanya gatel, ujung-ujungnya saya minum obat. Jadi kalau saya ngantuk-ngantuk banget, saya tidurin sebentar, udah itu hilang rasa ngantuknya, jadi mata nggak gatel dan badan juga jadi lebih segar gitu. Nah, ini tempat tidurnya udah rapi, udah dikibas-kibas, tinggal disapu. Kalau nyapu sama pagi sore. Tapi kalau untuk ngepel saya lihat situasi. Kalau misalkan kotor gitu ya mungkin sehari sekali bisa dipel. Tapi kalau misalkan nggak kotor bisa 2 hari sekali ngepelnya. Karena kan yang namanya di kamar juga nggak mungkin juga yang kotor sampai kayak di dapur ya. Kalau di dapur kan berminyak gitu, kita bekas masak, otomatis kan harus ngepel ya, diusahain ngepel sehari sekali sore, atau misalkan bagusnya sih ngepel itu sore ya bunda. Jadi pagi-pagi itu lantai dapur itu bersih, jadi kita tuh kayak seger gitu ngelihat dapur rapi bersih gitu. Ya, itu juga kalau lagi waras ya, waras lagi mau dan lagi rajin ngepel. Tapi kalau enggak ya enggak juga. Yang penting mah enjoy aja lah rumah kita sendiri. Mau itu bersih, mau itu kotor atau apa, itu tergantung tangan kita sendiri. Intinya jangan dipaksain, selagi bisa kerjakan, selagi capek istirahat dulu. Ya enggak bunda? Nah, kalau bunda-bunda dan teman-teman gimana? Rapihin tempat tidur berapa kali sehari? Ngepel berapa hari sekali atau gimana nih? Kalau saya sih ya gitu. Lihat situasi dan kondisi intinya. Nah, ini biasa meja juga udah berantakan. Segala macam ada, bedak, segala minyak angin, segala apalah pokoknya ini meja. Kalau udah itu bangun tidur tuh pagi-pagi atau sore itu, meja itu udah penuh tuh, nggak ada ruang lagi tuh. Tapi ntar dirapihin ya gitu lagi, namanya banyak tangan ya bunda. Kadang nyimpen sisir berantakan, nyimpen ngambil obat nyamuk juga berantakan, nyimpen remote AC atau misalkan handphone juga becek, nggak beraturan, nggak disusun rapi gitu. Sementara yang ngerapihin 1 orang ya, utama kita doang gitu. Kalau yang ngacak-ngacak, yang berantakin banyak, ya udah. Kadang ada kalanya capek gitu.
Nah, alhamdulillah hari ini cucian baju udah nggak terlalu banyak. Di kamar saya udah habis cuci baju kotornya, dan di belakang ada sedikit, paling besok pagi saya nyuci. Kebetulan hari besok hari Sabtu libur, jadinya agak tenang, agak santai pagi-paginya, nggak riweh, nggak bikin bekal, jadi masaknya mungkin agak siangan. Kalau misalkan libur gini suami juga enggak yang harus sarapan, jadi dia kadang ngopi aja, dan mungkin sarapan yang seadanya aja kalau memang sayanya belum masak gitu. Nah, setelah nyapu kamar, rapihin kamar, terus nyapu dapur, udah itu saya lanjut ke ruang tamu seperti biasa. Kalau anak-anak main itu, duduk itu, bantal kursi itu enggak dirapihkan lagi. Pasti bececeran itu bantal sofa itu. Itu makanya bantal sofanya itu saya kurangin, cuma saya kasih 2. Sebenarnya ada bantalnya ada 4, cuman kebanyakan bantal malah tambah berantakan. Jadi saya kasih bantalnya cuma 2 aja. Biar minimal meminimalisir berantakannya si bantal sofa. Apalagi ya namanya anak-anak itu kan Bunda, main dari kamar pindah ke ruang tamu bersih rapi, kamar berantakan. Sebegitu pula sebaliknya, ya namanya anak-anak masih suka main ya Bunda, ya gitulah. Kadang ngerjain buku PR-nya itu satu, pensil satu, tapi segala tisu segala apa berantakan, segala toples miring, segala tempat tisu miring. Sementara kadang saya tuh suka nggak betah gitu kalau ngelihat barang-barang itu udah nggak pada tempatnya, udah nggak pada posisinya, itu kadang suka mumet gitu ngelihatnya. Nah, ini saya mau ngambil sampah, ambil sampahnya banyak tuh, rambut yang itu rontok. Ketiga anak saya kan rambutnya pada panjang semua, jadi yang itu yang si kakak itu udah ini ya, rontoknya pada rambutnya pada rontok gitu, jadi suka berjatuhan banyak di lantai gitu. Nyapu kamar sama, saya juga rambutnya rontok. Sementara kalau rambut panjang, kalau rontok ya kelihatan banyak. Nah, udah itu saya buang sampah, saya lanjut nyapu halaman rumah, karena ini pagi saya nggak nyapu. Tadi pagi agak bukan males sih sebenarnya, udahlah saya bilang nggak terlalu banyak ini sampahnya, nanti aja sore sekalian. Nah, ini saya nyapu halaman seperti biasa. Nyapu halaman digangguin si kucing si Oren, namanya si Simba ini, kucing Oren, dia pinter. Sambil nyapu sambil dijagain si kucing. Nyapu halaman rumahnya yang kecil, yang sederhana, tapi kalau disapu halamannya bersih, enak dilihat, walaupun rumahnya nggak bagus, nggak mewah, bikin hati tenang gitu ya Bunda. Diusahakan nyapu itu pagi atau sore, bisa juga pagi dan sore. Kalau memang lagi musim gugur bisa harus pagi dan sore. Ini saya nyapu ke agak bagian ujung, karena daun jambu yang kering tanaman saya ke halaman ini rumah sebelah, kos-kosan. Namanya kos-kosan ya, nggak ada bukan nggak ada ibu rumah tangga sih, nggak ada penjaganya, jadi nggak ada yang nyapu halamannya kecuali tukang sapu taman. Jadi ya kadang saya juga nggak enak sebenarnya ya Bunda, karena itu kan sampah kadang terbawa angin juga, bukan sampah dari pohon mangga dan jambu saya aja, tapi ya kalau misalkan kelihatan berantakan ya nggak apa-apa, disapu aja. Biar kita juga nyaman ngelihat rumah sebelah nggak terkena sampah dari pohon tanaman kita. Nah, setelah selesai nyapu, saya masuk ke dalam, saya lihat masih jam 6 kurang seperempat deh gitu. Sementara kan maghrib hampir setengah 7 ya Bunda. Ya udah, saya langsung aja racik-racik ini buat masak
ayam saus pedas manis atau saus saus asam manis lah pokoknya gitu. Ya udah saya siapin dulu, karena ayamnya juga udah saya keluarin dari freezer, tinggal ngeracik adonan tepungnya aja. Terus nanti digoreng, mungkin kalau misalkan nggak selesai maghrib, nanti saya lanjut setelah maghrib, biar nanti pas makan juga masih anget gitu. Ini ayamnya udah dimarinasi, disimpan di kulkas dari pagi. Bumbu marinasinya seperti biasa, saus tiram, lada bubuk, garam, minyak wijen, bawang putih dihaluskan, terus disimpan. Nah, udah itu kita bikin adonan tepung keringnya seperti biasa, tepung terigu, lada bubuk, bawang putih bubuk, ya penyedap, garam gitu. Terus jangan lupa kalau misalkan mau pakai telur yang udah dikocok boleh, ataupun misalkan mau pakai air juga boleh. Sebenarnya kalau misalkan pakai air lebih aman sih, dia nggak berbusa ya bunda. Pas digorengnya itu nggak berbusa, minyaknya nggak ada busa-busanya. Tapi kalau pakai telur, dia bikin kotor minyak sebenarnya. Jadi minyaknya itu berbusa. Kalau misalkan mau pakai air ya bisa pakai air biasa atau bisa pakai susu cair. Terus dia celupin si ayamnya ke tepung kering, udah gitu diaduk-aduk, masukkan ke dalam kocokan telur, udah gitu masukin lagi ke tepung keringnya, udah itu baru deh digoreng. Kalau misalkan mau satu kali celupan boleh, mau 2 kali juga boleh. Mungkin kalau 2 kali lebih tebal aja nanti terigunya. Kalau saya sih 1 kali aja udah cukup, karena ini ayamnya juga kecil-kecil, jadi kalau terlalu banyak tepung nanti ayamnya nggak terasa. Nah, ini menu favorit juga, menu yang simple untuk anak-anak, menu yang bisa semuanya makan. Sebenarnya nggak semuanya, kalau saya sih kalau untuk makan pakai nasi saya kurang kurang suka ya, cuman kalau untuk dicemil atau digado baru saya suka. Ini udah digoreng, ini lagi digoreng ayamnya. Minyaknya harus panas, apinya besar dulu, setelah itu kita kecilkan jadi api sedang aja, cenderung kecil. Kalau udah ayamnya udah udah agak menguning, kita kecilkan biar nggak gosong sampai buih-buihnya itu berkurang. Nah, ini udah mateng ayamnya, kita tiriskan dulu. Ini saya bikinnya kayaknya dada ayam itu yang sisa-sisa bekas irisan ayam katsu, jadi pinggir-pinggirnya itu kan agak berantakan ya. Nah, itu makanya saya bikin ayam asam pedas manis ini. Ini dapat satu kotak lumayan, dapat 2 kali gorengan. Nah, setelah saya goreng ayam saus manisnya, nasinya kan agak nanggung, ya udah saya masak nasi dulu, daripada nanti ayamnya udah selesai nasinya nggak ada, terus makannya nanggung lagi enak-enak terus nasinya habis, kan nggak enak jadinya ya, nggak mudah. Nah, udah akhirnya saya masak dulu. Sebenarnya tadi suruh masak tuh anak saya Nabila, cuman dia lupa. Nah, ini dia ayamnya udah mateng, tinggal kita bikin bumbunya. Ini bikin bumbunya, kalau mau pedas bisa ditambahin cabai ya, tapi kalau yang seperti pada umumnya sih nggak pakai cabai ya, cuman pakai lada bubuk aja, agak dibanyakin gitu. Cuman kalau anak saya tuh suka pedas, jadi kadang suka minta ditambahin cabai, tapi ternyata dia kali ini nggak mau pakai cabai, katanya mau original aja. Bawang merah boleh pakai, boleh enggak. Kalau saya sih pakai aja sedikit. Ini bawang putihnya digeprek, terus saya cacah-cacah, saya cincang-cincang. Bawang bombaynya juga saya iris-iris. 1 buah bawang bombay. Tadi 3 siung ya bawang putihnya. Bawang putih cutting dikeprek, langsung dicacah-cacah. Bawang merahnya 1 aja. Atau misalkan 2, mau 2 boleh yang agak kecil.
Kalau ya besar satu aja, karena ini juga nanti enggak dominan bawang merahnya ya, yang lebih dominan tuh bawang putih dan bawang bombaynya aja. Bawang bombay itu nanti dia rasanya manis. Semuanya diiris, terus kita tumis, panaskan margarin secukupnya. Pakai margarin aja ya bunda, biar lebih enak, lebih gurih. Kalau mau pakai minyak juga boleh, sedikit aja minyaknya. Terus kita tumis, terus masukkan bawang bombay. Kalau bawang putih bawang merahnya udah harum, baru kita masukkan bawang bombaynya. Tambahkan air sedikit. Kalau bisa sih, kalau misalkan mau pakai larutan maizena juga boleh, tapi nanti terlalu kental. Tapi itu sesuai selera aja. Kalau saya sih pakai air aja, nggak pakai maizena. Karena pernah bikin pakai maizena, anak-anak kurang suka. Nah ini tambahin saus sambal, saus tomat, saus tiram, gula, garam, kecap. Ditambahin lagi penyedap boleh, ataupun enggak juga enggak apa-apa, karena udah gurih dari saus tiram. Setelah dicampur rata bumbunya, diaduk-aduk, masukkan si ayam gorengnya tadi, ayam yang udah ditepunginnya tadi, diaduk-aduk sampai rata. Udah deh mateng, kita tuang dalam piring. Anak-anak pasti senang dengan menu yang simple dan spesial buat anak-anak kesayangan kita di rumah. Adakah bunda yang suka seperti ini? Anak-anaknya suka masak ayam saus manis, saus pedas manis gitu ya. Nah ini saya lagi kupas buah naga. Ceritanya buah naga itu kemarin masih ada sisa satu. Ya udah saya buka aja. Udah, ini udah, daripada mubazir busuk kebuang kan. Ya udahlah saya makan. Anak-anak lagi makan malam, saya ngupas buah naga dan saya makan dulu buah naga biar nggak mubazir. Padahal ini enak, tumben-tumbenan ini anak-anak kok lagi pada nggak mau. Kadang gitu tuh anak-anak itu makan apa aja mood-moodan ya bun. Kalau lagi nggak moodnya ya enggak, tapi kalau lagi moodnya bagus ya sampai kurang beli lagi gitu. Kadang gitu anak-anak mah makan itu nggak apa ya, nggak ngelihat situasi. Kalau ada ya dimakan, kalau nggak ada ya enggak gitu. Nah ini saya lupa video anak-anak lagi makan, ternyata udah pada selesai, baru ingat oh iya ya udah saya videokan. Ternyata mereka udah pada selesai makannya, tinggal si bungsu Nadira yang belum selesai. Ternyata setelah selesai makan anak-anak jam 8 lebih, saya kok lapar ya, saya akhirnya masak mie. Yang lain makan ayam, saya masak mie karena saya kurang suka kalau pakai nasi bunda. Akhirnya ya udah saya masak mie dan kenyanglah perut saya. Sampai di sini dulu ya bunda video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih atas waktunya, semoga Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah, amin.